Sebentar lagi akan datang tahun baru, di mana banyak muda-mudi Islam, bahkan tua dan muda, itu berbondong-bondong memperingati malam tahun baru yang bukan tahun barunya umat Islam. Padahal itu adalah bagian dari sesuatu yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupakan dirinya dengan sebuah kaum, maka tanpa ia sadari ia bagian dari kaum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 16 Desember 2022. Artinya kita sedang berada di penghujung akhir dari tahun Masehi 2022, dan sebentar lagi kita akan menuju tahun baru Masehi 2023. Izinkan khatib yang gaib ini menyampaikan pada kita semua pada hari ini sebagai sebuah kontemplasi kepada kita umat Islam di berbagai belahan dunia, bahwa sampai hari ini kita umat Islam masih termasuk dalam deretan kaum dan umat yang masih terbelakang kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Sebagai sebuah negara, kita negara Indonesia juga sering disebut oleh negara-negara barat dengan sebutan underdevelopment countries, negara yang sedang berkembang, bahasa kasarnya negara miskin. Kita belum beranjak menjadi negara-negara yang kemudian diperhitungkan menjadi negara yang berkembang, menjadi negara-negara yang maju, apalagi akan disebut sebagai negara superpower seperti negara-negara yang ada di dunia lainnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika seorang ulama Mesir bernama Syekh Amir Shakib Arselan menulis dalam sebuah bukunya yang sangat terkenal, Limadza ta'akhkharal muslimun
walimadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam ini mundur sementara agama-agama yang lain maju terus dan semakin berkembang? Satu di antara yang beliau tulis dalam kitabnya itu, beliau mengatakan bahwa di antara penyebab kemunduran umat Islam, karena banyak di antara kita umat Islam semakin jauh daripada nilai-nilai Islam, semakin menjauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang beliau tinggalkan. Padahal beliau telah mengingatkan kepada kita dalam satu hadisnya, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Seandainya kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kalian tidak akan pernah mundur dan tidak akan terbelakang selamanya. Dua peninggalan itu, kata baginda Nabi, Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang Yahudi dan Nasrani yang disebut dengan sebutan Ahlul Kitab di penghujung surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memilah-milah ajaran agama mereka. Mana yang mereka suka itu mereka pakai, yang mereka tidak suka mereka tinggalkan dan mereka buang. Wa kanu syi'a, dan mereka itu kemudian terbelah dan terbagi menjadi berkelompok-kelompok, kata Allah dalam ayat ini. Lasta minhum fi syai', engkau tidak punya urusan dengan mereka. Allah kepada baginda nabinya. Al-Imam As-Sayuti dalam kitab Tafsirul Jalalainnya, ketika beliau menafsirkan ayat ini, di antara ulama ada yang membaca ayat ini, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memilah-milah ajaran agama mereka. Sebagian ulama, kata Al-Imam As-Sayuti, membaca ayat ini dengan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kalau dalam bacaan yang pertama, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memilah-milah ajaran agama mereka. Kalau bacaan yang kedua, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan ajaran agama mereka. Wa kanu syi'a, lantaran mereka memilah-milah ajaran agama mereka dan lantaran mereka meninggalkan ajaran agama mereka, kata Allah, wa kanu syi'a, lalu mereka menjadi berkelompok-kelompok, menjadi bergolong-golongan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bergolong-golong dan berkelompok-kelompok. Tapi ternyata hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam ayat ini, ternyata kita sebagian besar umat Islam yang kemudian justru melaksanakan ayat ini. Masih banyak di antara kita yang memilah-milah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mana yang mereka suka mereka terima, mana yang tidak mereka suka tidak mau mereka terima. Ini kalau dibaca ayat ini dengan innal ladzina farraqu dinahum.
Kalau dibaca ayat ini dengan innal ladzina faraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan ajaran agama mereka. Kita juga umat Islam, sebagian besar di antara kita sudah banyak yang mulai meninggalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Sehingga yang terjadi apa di tengah-tengah umat? Wa kanu syi'a. Kita kemudian menjadi umat yang berkelompok-kelompok, menjadi bergolongan-golongan. Yang satu mengklaim kebenaran hanya pada milik mereka, yang lain salah, dolal. Yang ujung-ujungnya kemudian satu sama lain saling menyalahkan, masing-masing mengklaim kebenaran. Itulah sebabnya khatib yang dhaif ini kemudian tadi mengatakan, justru peringatan Allah dalam Al-Quran ini yang harusnya menjadi tradisi dan trademarknya orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi justru kemudian kita umat Islam yang banyak melaksanakan dan menjalankan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dunia barat saat ini ada semacam tren di mana banyak gereja-gereja sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya. Gereja-gereja itu kosong, sepi dan sunyi, tidak lagi berpenghuni. Karena gereja-gereja itu tidak lagi didatangi, tidak lagi berpenghuni. Banyak di antara gereja-gereja itu kemudian yang dibeli oleh umat Islam, dirubah statusnya menjadi masjid, menjadi tempat ibadah umat Islam. Apa yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan ini, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah? Datang orang-orang sekuler di tengah-tengah kita mengatakan, lihat orang-orang barat, mereka maju karena mereka meninggalkan gereja-gereja mereka. Mereka maju karena meninggalkan agama mereka. Maka jadi kalau umat ini kepingin maju, kata orang-orang sekuler ini, maka umat Islam harus menjauhkan diri dari ajaran-ajaran agama mereka, menjauhkan diri dari tempat-tempat ibadah mereka, menjauhkan diri dari ajaran-ajaran kitab suci mereka, jikalau kepingin maju sebagaimana orang-orang barat, kata mereka. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, saya sering mengatakan dalam berbagai khutbah dan ceramah, our religion is religion action. Islam ini adalah agama amal yang kalau ajarannya tidak dikerjakan, maka umat akan semakin terbelakang. Ajaran-ajaran Al-Quran manakala kita menjauh dan kita tinggalkan, maka umat Islam akan semakin tidak pernah menemukan kemajuan dan akan semakin terpuruk dan semakin terbelakang. Tentu kita beda dengan mereka. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita beda dengan orang-orang Yahudi, kita beda dengan orang-orang Nasrani, kita beda dengan orang-orang yang non-Muslim. Bolehlah mereka dikatakan maju dengan sains dan teknologi yang mereka miliki, tapi dari sisi moral, dari sisi perilaku, mereka sangat jauh ketinggalan dan sangat terbelakang. Bahkan perilaku mereka tidak jauh beda dengan hewan dan binatang. Apakah itu negara yang disebut sebagai negara yang maju? Apakah itu ukuran sebuah negara disebut sebagai negara modern? Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, Asy-Syauqi, seorang penyair Mesir yang sangat terkenal, mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Bahwa sebuah bangsa, sebuah negara akan dikatakan jaya, akan dikatakan sukses dan maju manakala negara itu berdiri di atas pondasi-pondasi akhlak, manakala negara itu berdiri di atas pondasi-pondasi moral. Fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Jikalau sebuah negara, jikalau sebuah bangsa moralnya telah hilang, adab dan sopan santunnya sudah hilang, maka lambat laun negara itu juga akan hilang dari peradaban.
Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, tentu kita tidak sama dengan orang-orang non-muslim. Kita ini agama yang mengajarkan kepada umatnya agar menjalankan ajarannya, di mana dengan menjalankan ajarannya lah kemudian kita mencapai kejayaan dan kesuksesan, menjadi umat yang memiliki izzah, memiliki kemuliaan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, a'azzanallahu bil Islam walau ibtagaina ghairahu azallana. Allah telah muliakan kita dengan Islam, Allah telah angkat derajat manusia dengan Islam. Kalau kita mencari selain daripada Islam, Allah akan menghinakan, Allah akan merendahkan, Allah tidak akan pernah mengangkat derajat manusia manakala ia menjauh daripada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, orang-orang yang anti dengan Islam tidak pernah berhenti siang dan malam ingin memadamkan cahaya Islam dari muka bumi ini. Ini bukan pernyataan saya, tapi ini adalah pernyataan Allah dalam kitab sucinya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka kepingin memadamkan cahaya Allah di atas muka bumi. Mereka kepingin menjauhkan manusia daripada nilai-nilai Islam dengan lidah mereka, dengan orasi-orasi mereka, dengan tulisan-tulisan yang ada di media yang mereka kuasai. Mereka ingin menjauhkan umat ini daripada nilai-nilai ajaran agamanya. Lalu mereka mengatakan, jikalau kepingin maju, umat ini harus meniru orang-orang barat yang mulai meninggalkan agamanya, yang mulai meninggalkan tempat-tempat ibadahnya. Di mana tujuannya? Agar masjid-masjid kita sepi, agar kiranya kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka, dan itu hakikatnya adalah racun yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat Islam, agar kiranya kita semakin menjauh daripada Islam. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka izinkan khatib yang dhaif ini pada hari ini kembali mengingatkan kita semua bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara. Negara tidak bisa dipisahkan dengan agama. Kita tidak boleh jauh dan lari daripada nilai-nilai agama. Agama akan berdiri apabila dibantu oleh negara. Negara akan kokoh berdiri manakala diisi dengan nilai-nilai ajaran agama. Jikalau ajaran sekuler mengajarkan agama urusannya orang-orang yang beragama, negara urusan orang-orang yang ahli dalam bernegara, sehingga kemudian mau memisahkan antara agama dengan negara, negara dengan agama, ini sebuah racun yang sangat berbahaya, yang manakala dibiarkan akan semakin menggerogoti akidah di tengah-tengah umat, yang kemudian semakin menjauhkan umat ini daripada nilai-nilai ajaran agamanya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa hubungan kita secara vertikal dengan Allah itu harus baik. Hubungan kita dengan sesama manusia secara horizontal juga haruslah baik. Hablum minallah, hablum minan nas. Itulah yang akan membuat kita ini tidak akan dihinakan. Itulah yang akan membuat kita ini akan diangkat dan dijayakan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita umat Islam, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hai umat Islam, kalian jangan merasa sedih, kalian jangan merasa hina, jangan kalian merasa rendah diri.
karena pada hakikatnya kalian derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang non-muslim itu. Kalian jauh lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah. Walaupun mungkin di antara kalian hanya untuk makan setiap hari ia tidak punya, tapi selama kalian selalu ruku dan sujud di hadapan Tuhan, tidak pernah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kalian jauh lebih tinggi dan mulia dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, jangan pernah kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ridon nas ghayatun la tudrak wa ridha rabbin nas ghayatun la tutrak. Sebuah ungkapan ulama yang disampaikan kepada kita. Kalau kita kepingin membuat seluruh manusia suka dan senang sama kita, itu adalah cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Waridha rabbin nas ghayatun la tutrak. Yang harus kita cari dalam hidup ini, bagaimana agar kiranya Allah selalu redha, Allah selalu senang dengan kita, sehingga kemudian kita masuk dalam kategori orang-orang yang selalu mencintai Allah, yang kemudian Allah akan datang cintanya kepada kita. Ini yang tidak boleh pernah kita tinggalkan selama hayat di kandung badan. Andai kata semua kita punya prinsip dengan prinsip yang sama seperti ini, maka nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan demi kemenangan akan datang di tengah-tengah umat Islam. Manakala kita selalu terus berdekatan dengan Allah, tapi manakala kita semakin menjauh, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongannya di tengah-tengah umat yang semakin jauh dengan dirinya? Maka mari lewat mimbar khutbah yang mulia ini, saya ingin mengajak kita di penghujung tahun 2022 ini, agar kita semakin dekat kita dengan Allah Sang Pencipta kita. Terlebih lagi, sebentar lagi akan datang tahun baru, di mana banyak muda-mudi Islam, bahkan tua dan muda, itu berbondong-bondong memperingati malam tahun baru yang bukan tahun barunya umat Islam. Padahal itu adalah bagian dari sesuatu yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupakan dirinya dengan sebuah kaum, maka tanpa ia sadari ia bagian dari kaum itu. Walaupun kita masih bersyahadat, walaupun kita masih mengaku Islam, kalau kita membiasakan diri dengan tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh orang-orang non-muslim, dikhawatirkan lambat laun kita tanpa terasa sudah menjadi bagian dari mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa memang yang namanya Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang dan tidak akan pernah redha kepada kita sampai kita mau mengikuti jejak-jejak dan tradisi-tradisi yang mereka buat dan mereka gaung-gaungkan, sehingga kemudian secara perlahan-lahan nilai-nilai keislaman mulai tercabik dalam kehidupan kita, terutama sekali anak-anak muda kita. Oleh karena itu, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ada satu ungkapan sebagai penutup dari khutbah Jumat singkat ini, bahwa kita umat Islam saat ini sedang mengalami apa yang disebut dengan a lost generation. Ada satu generasi yang hilang, di mana anak-anak muda kita, para remaja dan remaja kita itu sudah mulai tidak bangga dengan agamanya, mulai tercerabut cinta kepada Islam dari dada mereka. Justru yang mereka bangga-banggakan tradisi-tradisi yang dimiliki oleh orang-orang dan memiliki agama lain, itulah yang mereka bangga-banggakan dan mereka ikuti. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku, anak-anak muda dan anak-anak remaja, mari kembalikan generasi yang hilang itu. Kita biasakan melaksanakan tradisi-tradisi Islam yang diajarkan oleh agama kita.
Jangan kita ikuti kebiasaan dan tradisi-tradisi yang bukan berasal dari Islam, karena semua itu semakin membuat kita jauh daripada cinta kepada nilai-nilai Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا المصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات والأرض في 6 أيام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب رسالة الإسلام. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاتقوا الله ربكم أيها المؤمنون وصلوا على نبيكم. اللهم صل على محمد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد فتيات المسلمين. اللهم اهدهم. اللهم اهدنا واهد بهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.